Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, siswa-siswi SMP 1 Gerbitung. Kembali lagi di acara Gerbiwan Podcast ya. Kali ini sangat spesial sekali karena kita kedatangan langsung kepala sekolah kita yang akan mungkin menjelaskan kenapa ada ruang podcast dan apa manfaat dari podcast ini ya di Geger Bitung. Nah jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, like, share juga komen YouTube Gerbiwan Official, Gerbiwan Official ya, untuk konten-konten positif yang lainnya. Baik, kita langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung kepada inti dari podcast kali ini yaitu tapi sebelum kita tanya kenapa diadakan sebuah podcast, kita perkenalan dulu bersama beliau. Silahkan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Kepala SMP Negeri 1 Geger Bitung, kalau nama mungkin tidak usah diperkenalkan, sudah pada tahu, dan saya tugas sebagai Kepala SMP Negeri 1 Geger Bitung per 1 Maret 2022. Ya, jadi kurang lebih sampai saat ini sudah 1,5 tahun. 1,5 tahun. Ya, jadi pertama saya ucapkan selamat kepada tim atau kru ya yang menangani podcast SMP Negeri 1 Gerbiwan atau SMP Negeri 1 Gerbitung yang kita istilahkan adalah Gerbiwan. Dan sekarang kita kan punya visi juga yang kebetulan visinya itu kita akronimkan adalah Berlian. Jadi tidak ada salahnya kalau kita gabungkan menjadi Gerbiwan Berlian, Pak Isa. Ya, jadi Gerbiwannya dari SMP Negeri 1 Geger Bitung, sedangkan berliannya, bernya adalah akronim dari berprofil Pancasila, ya. Li-nya adalah berwawasan lingkungan, dan an-nya adalah berkecakapan abad 21. Ya, jadi itu kita sekarang menggunakan istilah Gerbiwan Berlian. Ya. Tadi saya ucapkan sekali lagi ya terima kasih kepada tim atau kru ya yang menangani bidang podcast ini ya yang dikoordinasikan atau yang tunjuk sebagai koordinatornya adalah Pak Isa. Mudah-mudahan podcast ini bisa berjalan tidak hanya saat ini, tapi terus berlanjut ya, terus berlanjut sehingga nanti siar khususnya siar Gerbiwan Berlian itu bisa membooming kemana-mana ya. Bila mana perlu membooming secara internasional, bukan hanya ya skupnya bukan hanya tingkat kabupaten atau tingkat provinsi, tapi ya minimal secara nasional tahu ada Gerbiwan Berlian ya atau bagaimana perkembangan Gerbiwan Berlian itu mungkin itu ya yang kita ini kan saat ini adalah mencoba ya membumingkan istilah Gerbiwan Berlian Pak Isa. Ya itu mungkin ya. Jadi semuanya salah satu alasan kenapa dibentuk atau dibikin ya dibuat ruang podcast ini satu berkenaan dengan visi sekolah kita ya yaitu dengan berwawasan global ya Pak Haji. Salah satunya terus yang kedua untuk memblok juga ya memblok konten-konten yang kurang baik dari siswa kita. Kita akan istilahnya menangkal atau menyaingi konten-konten yang kurang baik dari siswa dengan konten-konten yang berkaitan dengan pendidikan seperti itu. Terus
setelah kita tahu alasan dibuatnya podcast ini, tentunya ada manfaatnya juga. Mungkin ada masukan atau dari Pak Haji untuk kira-kira apa manfaat dari podcast ini. Ya, perlu saya sampaikan bahwa sebagai kepala sekolah tentunya punya peran ya di dalam memanage sekolah, sehingga ini juga adanya podcast salah satu adalah manage dari kepala sekolah ya. Bahwa di sekolah itu menurut saya itu ada dua sumber yang sangat bereratan dengan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Yang pertama adalah tentunya sumber daya manusia. Ya, betul. Saya sebagai pimpinan di sekolah tentunya pertama mengidentifikasi baik itu bakat dari pengelola sekolah yang dalam hal ini adalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, siapa yang berbakat di bidang IT, siapa yang berbakat di bidang seni, siapa yang berbakat di bidang olahraga, karena menangani suatu masalah itu tentunya harus oleh ahlinya. Seperti halnya kita saat ini ya sudah melaksanakan kegiatan festival tunas bahasa ibu ya. Ini ditangani oleh tenaga yang berhubungan dengan seni. Ya, alhamdulillah kita di tingkat komisariat karena memang belum berangkat ke tingkat kabupaten ya, saat ini mendapatkan 5 juara 1 ya yang mereka berhak ya berlomba di tingkat kabupaten. Ada 2 puisi ya, ada 2 puisi, ada 1 biantara, ada 1 borangan, ada 1 lagi adalah Pupuh Putri. Dan ini nanti akan berangkat ke kabupaten, dan tahun lalu kita memberangkatkan ke tingkat provinsi. Jadi sekali lagi bahwa saya selaku pimpinan sekolah di sini istilahnya mempelajari, mengidentifikasi siapa tenaga pendidik atau tenaga kependidikan ini di bidang apa bakatnya atau kemampuannya atau mungkin skillnya ya. Contoh di bidang olahraga, tentu saya akan menugaskan guru yang punya potensi di bidang olahraga. Kalau tidak ada di dalam sendiri, kita contoh dalam hal ekstrakurikuler ya, kita mendatangkan ahli yang benar-benar punya kemampuan untuk melaksanakan kegiatan atau pembinaan olahraga. Umpamanya di bidang voli kita ngambil dari luar, terus di bidang seni marching band kita mengambil dari luar. Jadi kita untuk meningkatkan pendidikan itu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pertama adalah tadi sumber daya manusia. Yang kedua ya, karena ada 2 poin yang perlu diinikan, bahwa sumber daya manusia, setelah sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan tentunya kita harus bisa mengoptimalkan sumber lain. Dalam hal ini adalah sumber belajar. Jadi sumber belajar yang ada di sekolah ya, baik sarana prasarana pembelajaran, mungkin lingkungan itu sendiri, mungkin alat bantu mengajar, alat bantu belajar, itu harus dioptimalkan sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran di sekolah bisa berjalan dengan lancar, dan pada akhirnya, pada ujungnya adalah kualitas pendidikan itu bisa meningkat. Jadi 2 itu, yang kedua adalah sumber belajar. Jangan dikira bahwa lingkungan sekolah yang nyaman itu tidak menunjang. Lingkungan sekolah yang nyaman itu bisa dijadikan menjadi sumber belajar. Selain perpustakaan, selain buku-buku yang ada di perpustakaan, selain alat olahraga, dan termasuk orang tua itu merupakan juga sumber belajar. Siswa sendiri kita bisa belajar ke siswa, atau siswa bisa belajar ke siswa lagi gitu. Jadi ya teman sejawat. Jadi sekali lagi 2 poin yang harus dikembangkan di sekolah itu adalah
Satu SDM, sumber ya. daya manusia, yang kedua adalah sumber belajar itu sendiri. Itu mungkin Pak Isa ya. Luar biasa, menarik sekali ya apa yang dipaparkan oleh kepala sekolah kita, yaitu ini berkenaan dengan ternyata bisa menjangkau lebih luas lagi ya mengenai podcast ini, yaitu satu tadi untuk mengidentifikasi SDM-nya, SDM-nya, dan yang kedua yaitu sumber belajar. Jadi tidak hanya terkait dengan buku paket saja. Jadi betul. guru juga diharuskan untuk mencari dari sumber-sumber lain. Termasuk podcast ini bisa menjadi sumber belajar, salah satu sumber belajar siswa. Nanti ada video pembelajaran, dan mungkin nanti ada ketika ada siswa yang berprestasi, kita wawancarai supaya untuk meningkatkan kepercayaan diri, kepercayaan diri siswa, tampil mau di secara offline-nya gitu ya Pak Haji, atau secara online-nya. Kan kadang-kadang ada yang secara langsungnya dia bagus gitu ya, tapi pas menghadapi kamera biasanya ada grogi. Luar biasa sekali. Dan ini juga podcast ini tidak hanya untuk satu mata pelajaran saja, mungkin ya nanti akan ada guru yang misalnya mau mengupload video atau kegiatan-kegiatan yang positif dari sekolah, kita akan insya Allah difasilitasi untuk diupload ya, di YouTube Gerbiwan Official. Baik, itu dia teman-teman semua atau warga sekolah. Kita belum punya panggilan ya untuk viewers kita, warga sekolah, atau nanti kita cari yang bersahabat gitu ya. Ini juga bisa menjadi salah satu penyalur atau penghubung juga ya Pak Haji ya. Penghubung antara sekolah dan siswa, orang tua juga dan masyarakat sekitar. Itu untuk selanjutnya mungkin nanti kita akan lebih dalam lagi mengenai podcast ini. Apa sih podcast itu? Nanti akan kita undang lagi narasumber yang lainnya. Untuk kali ini kita ucapkan banyak terima kasih kepada kepala sekolah pertama yang sudah memfasilitasi dan menyediakan podcast ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan sumber belajar yang yang lebih efektif lagi, karena kita tahu perkembangan zaman luar biasa sekarang. Anak-anak pasti sudah upgrade dengan gadgetnya ya. Itu dia, sekali lagi kita ucapkan terima kasih atas waktunya, Pak Isa. Dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kesilapan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, dan kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terakhir Bravo Official, Gerbiwan Official, dan Bravo buat podcast Gerbiwan Berlian. Ya, terima kasih Pak Isa. Yang terakhir ya Pak Haji, mungkin untuk video profil itu ya, kita ucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah menonton dan menonton, juga subscribe, juga like untuk video profil lomba MKKS Cup. Ya, dan sampai saat ini alhamdulillah masuk 5 besar kabupaten untuk tingkat jumlah tayang atau penonton. Luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.